Dia awalnya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Setiap hari selama 20 tahun terakhir, dia hanya tinggal di rumah untuk mengurus suami dan 4 anaknya setiap makan dan tidur. Tapi seorang ibu biasa yang berusia di atas 40 tahun menyukainya. Kembangkan kuda pacu lagi. Yang terbesar dalam sejarah di saat keluarga berada dalam bahaya. Rekornya belum dipecahkan. Bahkan dalam setahun, dia melunasi sejumlah besar hutang hingga 6 juta dolar. Tidak ada yang mengharapkan itu. Pengalaman seorang ibu rumah tangga biasa memiliki dampak yang begitu besar, menjadi panutan banyak orang saat itu. Tokoh utama dari kisah nyata ini bernama Penny Chenery. Panggilan telepon yang tidak terduga menghancurkan hidupnya yang tenang. Sang ibu dari jauh tiba-tiba meninggal dunia. Ayah juga sakit parah. Pemakaman ibu baru saja berakhir. Kakaknya ingin menempatkan ayahnya di panti jompo dan bersikeras untuk menjual peternakan kuda ayah tersayang. Bagaimanapun, peternakan kuda telah merugi selama beberapa tahun sekarang. Dan dia juga tidak ingin mengambil masalah ini. Setelah mengatakan itu, kakaknya pergi. Dan Penny bertekad untuk tinggal dan merawat ayahnya selama beberapa hari. Memecahkan beberapa masalah pertanian. Awalnya suaminya tidak setuju. Tanpa Penny, tidak ada yang memasak dan mencuci pakaian. Tapi bagaimanapun, Penny tetap tinggal. Tetapi peternakan kuda harus mengalami pemberontakan di dalam dan di luar. Pria masih sulit dihadapi. Seorang ibu rumah tangga bodoh seperti dia. Bagaimana ini harus ditangani? Baru pertama kali, dia menunjukkan tekad yang kuat. Ketika pelatih kuda ditemukan karena dia menginginkan komisi yang akan menjual peternakan kuda dengan harga murah. Dia mengabaikan ancaman pelatih, segera mengusirnya. Tapi untuk menjaga agar arena balap tetap berjalan, bahkan tanpa pelatih. Jadi dalam tatapan aneh semua orang, dia pergi ke klub kuda di mana hanya laki-laki yang diizinkan masuk. Temukan sahabat ayah untuk meminta bantuan. Setelah dia mengetahui tujuan Penny, dia pertama kali memuji keberanian dan tekadnya. Kemudian perkenalkan dia dengan master pembinaan. Pria tua yang modis ini sedang bermain golf. Pria tua pemarah ini setelah melihat Penny adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang pacuan kuda. Dia langsung menolak dengan keras. Penny diam-diam pergi. Tapi ketika lelaki tua itu hendak berkemas dan pulang, langsung menyesal. Karena pada pertunjukan macan tutul kuda di kandang Penny, seekor kuda yang baik akan lahir. Malam itu Penny juga menemukannya di buku harian ayahnya. Ternyata sebelum timbulnya penyakit, dia bekerja sama dengan orang kaya. Berkembang biak untuk kuda betina terbaik dan kuda jantan terbaik orang kaya. Saat kuda poni akan segera lahir, akan menggunakan lemparan koin untuk memenangkan hak memilih 2 kuda poni. Tidak hanya menghemat uang untuk berkembang biak, tapi juga mendapatkan kuda pacu elit. Dia menelepon untuk berbagi kegembiraan ini dengan suaminya. Tapi sang suami tidak sabar. Dia hanya ingin istrinya bisa segera pulang. Penny hanya saja menutup telepon dan berkata dia akan kembali setelah melempar koin. Pada hari pemilihan kuda, koin jatuh di udara. Sisi kepala orang itu muncul. Pria kaya menang, mendapatkan hak untuk memilih terlebih dahulu. Dia tak segan-segan memilih anak kuda betina muda yang kuat. Dan Penny memenangkan kuda poni dari seekor kuda betina berusia 17 tahun. Tapi ini akan menjadi keputusan orang pria yang paling disesalkan. Kakak yang kecewa pergi. Karena pemikirannya dan pria kaya itu sama. Kualitas kesehatan anak kuda betina muda yang sehat akan lebih baik. Tapi Penny senang. Karena mendapatkan kuda yang diinginkannya. Dia selalu berasumsi bahwa kudanya akan dapat mewarisi kecepatan sang ayah dan kesabaran sang ibu. Segera setelah kuda poni itu dipilih, pelatih pemarah itu mendekat. Beritahu dia saat kuda itu melahirkan. Penny sedikit terkejut. Ini berarti dia sudah memiliki pelatih utamanya. Namun, dia tetap pulang ke rumah. Ulangi kehidupan sebelumnya. Suaminya menerima telepon hari itu.
Kemudian dengan bosan memberikannya kepada Penny. Ternyata itu adalah kuda poni yang akan melahirkan. Dia sangat bahagia sampai dia ingin menangis, tetapi dia berusaha mengendalikan emosinya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu suaminya. Seperti yang dia duga, ekspresi wajah suaminya jauh lebih buruk. Dia hanya harus duduk di kursi. Undang putranya untuk datang melihat kuda poni yang baru lahir. Untuk meredakan ketegangan. Di kandang, mereka berbaris untuk duduk. Menunggu kelahiran poni. Tak disangka, kuda poni tersebut baru saja lahir dan belajar berdiri. Bahkan pelatih kuda lama pun terkejut. Harus diketahui bahwa anak kuda yang baru lahir dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk bisa berdiri. Mungkin kuda poni berambut putih ini benar-benar dapat melakukan keajaiban. Wajah Penny juga memancarkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2 tahun kemudian, dia selalu terbang bolak-balik ke 2 tempat. Tidak hanya harus belajar dengan anak-anak, tetapi juga harus pergi ke kandang untuk merawat kuda poni. Sebelum menaiki pesawat, memproses dokumen di istal. Turun dari pesawat dan cuci pakaian serta lakukan pekerjaan rumah tangga. Meski sibuk, dia tidak pernah punya uang sebanyak itu. Peternakan tidak hanya menetap, tetapi kudanya juga berangsur-angsur menjadi dewasa. Itu juga memiliki nama yang brutal, kelinci. Penny memperkenalkannya pada ayahnya yang gila. Kata sang ayah dengan lembut, biarkan dia ikut pacuan kuda. Penny tahu. Ayah memberinya alasan untuk mengikuti mimpinya. Tetapi sang suami bertengkar dan mengeluh bahwa dia mengabaikan keluarga. Tapi kata Penny ketika dia lulus kuliah, bermimpi memasuki industri pacuan kuda. Tapi demi keluarganya, dia menyerahkan segalanya, melepaskan mimpinya. Sekarang anak-anaknya sudah dewasa, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Dia ingin melihat kuda poni itu berpacu di trek. Jadi 2 tahun terakhir bukanlah akhir, tapi awal. Sang suami pergi dengan kecewa. Dia tidak mengerti bahwa mimpi asli muncul. Api di hati tidak akan padam. Si kuda kelinci berusia 2 tahun itu hanya suka makan dan tidur. Pelatih sangat senang dengan ini. Mengetahui cara makan dan tidur adalah ciri dari kode ketuhanan. Selain itu, dia tidak pernah membiarkan penunggangnya mengubah jalan alami kuda kelinci. Segera balapan pertama kelinci dimulai. Namun karena kesalahan pendaftaran oleh pihak penyelenggara, yang namanya diganti sekretariat. Sebelum balapan, Penny untuk senyum yang sangat dingin. Tertawa tanpa henti. Buat orang lain melihatnya dengan kejut. Aku menyadari ini adalah pertama kalinya aku tertawa begitu senang. Mungkin karena aku bisa mengikuti mimpiku. Aku hanya tahu bagaimana tertawa seperti itu. Tapi balapan ini menamparnya dengan keras. Penunggang kuda itu, karena kurang pengalaman, terjatuh saat berlari. Pelatih sangat marah. Dia memegang banyak harapan dengan sekretariat. Dia tidak hanya memarahi pengendaranya, tapi juga meninggikan suaranya pada Penny. Ini bukan urusanmu, ini semua salahku. Sekretariat membutuhkan pengendara yang tidak pernah mundur. Penny menenangkan diri dan mengklarifikasi alasannya. Yang pertama adalah meminta pelatih untuk memperkenalkan seorang pengendara. Kemudian memberitahu pelatih yang rendahkan dirinya. Aku yang baru, kamu ngerti lebih banyak daripada aku. Tapi jangan bilang itu bukan urusanku. Setiap detail adalah milikku, tahu gak? Kata-kata tersebut membuat sang pelatih mengakui sepenuhnya Penny. Namun karena alasan cuaca, penerbangan dibatalkan. Penny melewatkan pertunjukan yang telah dipersiapkan putrinya selama 2 tahun. Dia hanya bisa meminta putranya untuk mengangkat telepon di atas panggung. Dia mendengar putrinya bernyanyi melalui telepon. Setelah mendengarkan sebentar, dia memeluk telepon dan menangis. Sekuat apapun wanita, ada kalanya dia lemah. Setelah penyesuaian emosional, Penny pergi mencari pengendara yang direkomendasikan pelatih. Dia memiliki temperamen panas dan memiliki keinginan untuk menang. Seperti pelatih, kuda pacu yang ditungganginya sampai hatinya retak. Membuatnya tidak bisa menunggang kuda lagi. Tapi yang dilihat Penny adalah semangatnya yang tidak pernah menyerah. Jika kamu menginginkan orang lain, cari orang lain.
Toi Kong Mun Tim Mui Hak. Aku hanya membutuhkanmu. Dengan pebalap baru, sekretariat kembali berlomba. Saat Penny menghadapi ejekan pemilik kuda lainnya, dia menjawab dengan percaya diri. Tidak apa-apa, kudaku akan memenangkan semua lawan. Setelah membuka klub, semua kuda lainnya langsung berlari kencang. Tapi sekretariat berlari santai sampai akhir. Penny hanya bisa menghibur sekretariat dengan tegang. Namun percepatan sekretariat selanjutnya, itu mengejutkan Penny dan penonton. Mengandalkan kekuatan ledakan yang luar biasa, itu mengatasi semua lawan dalam sekejap. Menang dengan 2 langkah. Benar-benar membalikkan keadaan. Penny juga memenangkan kejuaraan pertamanya sesuai keinginannya. Dibandingkan dengan rasa malu Penny di depan lampu kilat, sekretariat sangat menyukai lampu kamera. Ini dengan bebas memamerkan banyak pose berbeda. Dia meletakkan piala itu di depan ayahnya yang tidak berbicara. Pamerkan prestasi kepada ayah seperti anak kecil. Kemudian sekretariat bertempur semakin sengit. Posisi menang juga berkembang. Tapi reporter itu dengan dingin berkata, kebugaran sekretariat tidak bagus. Pasti tidak bisa lari jarak jauh. Sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, sekretariat banyak buang air besar. Hanya 4 bulan yang singkat, sekretariat terpilih sebagai Raja Kuda tahun ini. Tapi baru saja akan mengucapkan selamat. Kemudian kepala pelayan membawa kabar duka. Ayah Penny tidak berumur panjang karena masuk angin. Dia menyalurkan semua kekuatan dunia dan keberanian untuk mengejar hasratnya. Ketika dia selesai menceritakan prestasi sekretariat, ayahnya juga berhenti bernapas. Dia sepertinya tahu bahwa putrinya bisa berjalan sendiri. Jadi dia bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Tapi masalah terus datang. Ingin mewarisi kandang dan kuda peninggalan ayahnya. Maka dia harus membayar pajak $6 juta. Kakak dan suaminya menyarankan agar dia menjual sekretariat. Karena harga sekretariat hanya $6 juta. Tapi kemudian jika kehilangan tempat ketiga dalam lomba apapun, maka harganya akan turun menjadi $3 juta. Dan tidak bisa menaikkan harga lagi. Penny dengan keras menolak. Ayah meninggalkan kita bukan hanya uang, tapi juga keinginan untuk menang. Jika kamu tidak bisa, pergilah ke kanan. Jika kamu tidak bisa, pergilah mendapatkan hak saja. Tapi Penny segera harus bersiap. Dia meminta pengurus rumah tangga untuk mendapatkan surat wasiat ayahnya saat dia masih sehat. Tinggalkan pertanian untuknya. Tetapi kuda poni tetap atau pergi adalah keputusan Penny. Meskipun dia meyakinkan kakaknya. Namun sang suami mengira Penny dibutakan oleh darah panas di kepalanya. Tapi kabar baiknya adalah, semua orang di arena pacuan kuda sangat mendukung keputusan Penny untuk mengatasi masalah uang pajak tanah. Dia merintis atas nama sekretariat, memberikan hak kepada 32 pemegang saham senior, masing-masing pemegang saham 190.000 saham. Jika sekretariat memenangkan 3 tempat pertama di Triple Crown berikutnya, pendapatan pemegang saham akan meningkat beberapa kali lipat. Tapi begitu kalah dalam pertandingan apapun, Penny akan kehilangan segalanya. Ini daya tariknya. Pacuan kuda pada dasarnya dramatis. Jadi mereka menelepon selama beberapa hari. Tapi tidak ada yang mau berinvestasi. Pada akhirnya tidak ada yang mau menghabiskan $190.000 untuk melatih seekor kuda. Dia pergi ke kandang tempat sekretariat lahir. Dia perlahan merasakan aroma istal. Tekanan besar membuatnya semakin tangguh. Aku tidak peduli bagaimana mereka menolak aku. Aku tidak peduli jika mereka mengatakan, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan sisa hidupku hidup dalam penyesalan. Kita akan melihat keberhasilan kuda itu. Kita akan memiliki hari esok yang baik, setiap hari. Semakin dekat hari pajak, dia datang untuk mencari pria kaya itu. Tapi orang kaya itu membencinya. Lebih dari 25 tahun, belum ada kuda dapat sekaligus memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut. Triple Crown diadakan selama 5 minggu tanpa henti. Semua pembalap kuda profesional berkata,
Ini sama sekali tidak mungkin. Maka orang kaya itu menawarkan $7 juta untuk membeli sekretariat. Tidak. Kamu keras kepala. Aku tahu aku benar. Mungkin kegigihan Penny membuat orang kaya itu berdebar-debar. Dia sendiri membeli kembali semua saham. Saat urusan selesai, lalu sang suami menelepon dan mengatakan dia tidak membeli saham. Karena uang untuk konsumsi, bukan untuk mengambil risiko. Penny patah hati, dia mengerti maksud suaminya. Babak kualifikasi pertama Triple Crown. Sekretariat, seperti biasa, berlari di belakang. Melihat Penny di tribun tidak menunjukkan kecemasan apapun. Karena ini adalah gaya sekretariat. Ia menyukai perasaan dikejar dari belakang. Alhasil, sekretariat kali ini tidak sama dengan sebelumnya. Ini memulai pemanasan tetapi tidak menyalip semua kuda pacu, yang hanya menempati posisi ketiga. Melihat ekspresi tenang di wajah Penny menghilang, dan orang kaya itu semakin frustrasi. Usai balapan, penonton yang mengikuti sekretariat mulai meneriakkan hinaan. Orang-orang ini selalu seperti itu, bersorak saat menang, tapi menghina saat kalah. Penny mengaitkan kekalahan itu dengan pengendara. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Keduanya tidak keberatan. Mereka tahu seberapa besar tekanan yang dialami Penny. Tetapi dokter hewan dengan cepat menemukan masalahnya. Ternyata mulut sekretariat bengkak. Itu harus menahan rasa sakit, melawan penyakit. Penny bersembunyi dan menangis sendirian, setelah mendengar kabar tersebut. Segera berlari untuk meminta maaf kepada pengendara. Keberanian untuk mengakui kesalahannya adalah kualitas bawaannya. Putaran pertama Triple Crown dimulai besok. Meskipun mulut sekretariat bengkak, ia tidak bisa makan apapun. Pelatih ragu apakah akan membiarkan sekretariat ikut balapan. Tapi Penny ingin berduaan dengan sekretariat untuk sementara waktu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya diam-diam menatap mata sekretariat. 1000 kata tidak sama dengan satu komunikasi spiritual. Dalam tatapan diam, sepertinya mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Penny menepuk kepala sekretariat dan berkata, "Jadi sampai jumpa besok." Memang, pagi pertandingan. Sekretariat makan 2 peti makanan. Penunggang kuda yang gelisah berteriak ke udara. "Apakah kamu siap? Pasti besok kita akan menyaksikan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya." Sekretariat juga mengembalikan penampilan semula. Ini dengan penuh semangat memasuki arena pacuan kuda sebagai juara. Setelah balapan dimulai, masih berjalan santai menjelang akhir. Ketika sudah 3/4 jalan, itu masih belum mulai berlari. Tekanannya begitu besar sehingga pelatih tidak bisa menonton lagi. Tapi Penny menariknya kembali, tidak peduli sukses atau gagal, mereka harus melihatnya bersama. Saat memasuki lap terakhir, ketika semua orang mengira sekretariat akan mengecewakan mereka lagi, akhirnya dipercepat. Daya ledak yang tak tertandingi langsung melampaui semua lawan. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat, melebihi lawan yang memimpin. Menang dengan 2 langkah. Sekali lagi comeback yang luar biasa. Itu memenangkan kejuaraan Triple Crown pertama. Batu di pangkuan Penny akhirnya disingkirkan. Ini adalah awal dari hal-hal yang baik. Sekretariat suka berlari di belakang. Juga menjadi kuda balap paling populer. Ribuan orang berkumpul untuk berteriak. Lakukan yang terbaik, sekretariat. Anak-anak duduk di depan televisi. Saksikan balapan kedua Triple Crown, dan bersoraklah untuk ibu. Sekretariat selalu dimulai terakhir. Kemudian akhirnya kalahkan setiap lawan secara bergiliran. Cara berlarinya selalu membuat orang mendidih. Suami tidak mendukung istrinya. Juga tertarik pada sekretariat di televisi. Sekretariat kemudian memenangkan kejuaraan pertandingan kedua. Dia akhirnya mengerti mimpi Penny yang melonjak. Tapi survei sebenarnya baru saja dimulai. Karena balapan ketiga adalah balapan terpanjang. Dijuluki lubang penguburan kuda kecepatan. Sekretariat baru bermain kurang dari setahun. Tidak pernah lari jarak jauh. Pelatih sangat khawatir tentang ini. Sekretariat tidak takut, kami juga tidak. Sebelum pertandingan, Penny bertarung sendirian.
Terakhir adalah kebersamaan keluarga. Dan akhirnya mendapat dukungan dari suaminya. Aku harap kamu menang, tapi menang atau kalah. Kamu adalah panutan yang kuat untuk anak-anak. Melihat keluarga menemaninya, mata Penny juga dipenuhi dengan penghiburan. Sekarang dia menyadari itu, terlepas dari hasil akhirnya. Fakta bahwa dia bertahan dalam mengejar mimpinya. Dan tidak pernah menyerah, dia adalah seorang pemenang. Aku menyadarinya. Kami menang. Aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak pernah menyerah. Aku bermain melawan diriku sendiri. Sekarang giliranmu untuk bermain. Pada hari kompetisi, sekretariat penuh dengan keinginan untuk bertarung. Memasuki arena pacuan kuda untuk tepuk tangan meriah. Penny tidak lagi menghitung menang atau kalah. Pelatih juga berbicara kepada joki. Tidak perlu lari sampai hati sekretariat meledak. Tidak apa-apa untuk berlari sampai akhir dengan aman. Berlomba meskipun hanya 5 kuda yang berlomba. Tetapi mereka adalah eksistensi tertinggi. Sinyal mulai berbunyi, kelima kuda hampir bersamaan memasuki pertempuran. Sekretariat mengubah cara berlari sebelumnya, tidak mendengarkan instruksi pengendara. Itu bergegas untuk memimpin. Ini mengejutkan Penny dan pelatihnya. Tapi lawannya juga tidak lemah. 2 kuda, tidak ada yang menyerah. Ini juga memaksa sekretariat untuk terus berakselerasi. Tapi ini adalah balapan jarak jauh. Akselerasi terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Saat semua orang mengkhawatirkan sekretariat, Penny berteriak lagi. Biarkan lari, lari lagi. Saat balapan tinggal setengah mil lagi. Sekretariat tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas. Itu mempercepat seluruh jarak dipercepat lagi. Tinggalkan lawan jauh di belakang. 4 garis kuda. 6 garis kuda. 9 langkah. 10 langkah. Itu seperti roket di udara, terus berakselerasi. Pada balapan terakhir, semua orang menahan napas. Menunggu keajaiban muncul. Mereka tertawa itu lemah, tapi tidak apa-apa. Itu tidak takut hujan bom dan peluru. Ketika sorakan terdengar, itu tidak bisa menahan keinginan untuk lari. Sempurna. Memimpin 26 langkah. 27 langkah. Itu masih melaju kencang dan tidak pernah berhenti berakselerasi. Sekretariat berlari ke garis finish untuk menang dengan 31 langkah mengejutkan. Tetapkan rekor yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun. Namanya sekretariat. Mengapa selalu berjalan di belakang? Karena suka perasaan naik. Menyukai perasaan menyaksikan lawannya dikalahkan olehnya. Itu adalah ekspresi terkejut. Itu membosankan. Tidak ingin menjadi pengejar lagi. Itu harus membiarkan